Jadi dengan melakukan instalasi yang namanya skill Grafify, kita bisa menambahkan semacam daftar isi yang nanti bisa digunakan oleh agentic coding yang kita miliki, sehingga nanti dari agentic coding yang kita gunakan, dia bisa mengetahui untuk file-file kita, fungsi-fungsi kita menjadi lebih mudah. Dan kita juga bisa mendapatkan semacam tampilan seperti ini, dan nanti bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui koneksi antara satu file dengan file yang lain, satu fungsi dengan fungsi yang lain. Yang tentu saja harapannya adalah supaya kita bisa memiliki gambaran besar kalau misalnya kita akan melakukan perubahan di satu fungsi ataupun satu file, mana saja yang akan berpengaruh. Nah, untuk repositorinya bisa kita gunakan secara gratis dan nanti akan saya tambahkan catatan di bagian belakangnya supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, untuk mulai dari tutorial ini teman-teman bisa akses untuk repositori dari Grafify di github.com/grafify-lab ya, kemudian /grafify. Nah, di sana nanti kita bisa lihat untuk dokumentasi yang dimiliki oleh Grafify. Atau teman-teman juga bisa akses di grafify.com ya, di bagian repositori juga sudah disediakan. Kalau misalnya teman-teman buka, maka akan ada informasi yang kurang lebih sama dengan apa yang kita lihat di repositori. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan proses instalasi dari Grafify dan coba kita lihat apa saja yang perlu kita siapkan ya. Nah, kalau kita kembali ke bagian dalam dari repositori dari Grafify, maka kalau misalnya kita scroll ke bagian bawah, yang perlu kita jalankan adalah perintah UV tool install Grafify. Nah, karena di sini dia menggunakan UV, maka yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa di laptop atau di komputer kita sudah terinstall Python. Karena dari UV sendiri ini adalah semacam NPM ya, kalau misalnya kita menggunakan Node.js. Maka kita buka terminal kita terlebih dahulu. Misalnya di sini saya sudah membuka untuk terminal saya, kemudian untuk memastikan bahwa saya sudah punya Python, saya masukkan Python minus version seperti ini. Dan di sini saya menggunakan untuk Python-nya adalah Python 3.14.5. Nah, kalau teman-teman belum punya Python, silahkan bisa di-download di python.org, kemudian silahkan masuk ke bagian download, silahkan kemudian dipilih sistem operasi yang teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman kalau menggunakan Windows, menggunakan Linux, ataupun menggunakan Unix, ataupun Mac OS, silahkan bisa dipilih ya, sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman miliki. Kemudian berikutnya kita perlu memastikan bahwa di komputer kita juga sudah punya UV ya. Kalau tadi kita menggunakan Python, maka selanjutnya kita perlu melakukan instalasi dari UV di laptop kita. Misalnya di sini saya akan melakukan pengecekan di terminal saya, apakah di laptop saya ini sudah ada UV ataukah belum ya. Saya bisa masukkan UV minus version seperti ini, maka UV yang saya gunakan di sini adalah versinya 0.12. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya untuk UV-nya, silahkan bisa dimasukkan perintahnya curl ya, kemudian masukkan install.sh seperti ini, maka seharusnya dia akan melakukan instalasi dari UV ya di laptop kita. Nah, kalau teman-teman menggunakan Linux, tentu saja tinggal dimasukkan saja perintahnya tadi, kemudian nanti berikutnya dia akan melakukan proses instalasi di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan yang namanya Windows ya, kurang tahu apakah menggunakan PowerShell ataukah tidak, silahkan bisa dicari tahu dulu bagaimana caranya melakukan instalasi dari UV di Windows. Dan di sini saya menggunakan CatchyOS. Misalnya di sini saya belum punya untuk UV ya, saya masukkan curl seperti ini, kemudian saya enter, maka berikutnya dia akan melakukan download terlebih dahulu untuk UV ya, kemudian nanti dia akan melakukan proses instalasi dari UV di laptop saya. Ada sudah pesannya ya di sini bahwa dia sudah menginstal untuk UV. Sekarang mari kita coba cek untuk versi dari UV saya. Maka di sini versi dari UV saya adalah 0.12.1. Selanjutnya kita akan install dari Grafify. Kita masukkan perintahnya yang di bagian atas, kemudian kita masukkan ke terminal kita. Saya paste di sini, kemudian saya enter. Nah, sudah ada pesannya bahwa dia sudah selesai melakukan instalasi dari Grafify. Tapi kemudian yang perlu kita lakukan adalah melakukan register dari skill yang dimiliki oleh Grafify supaya dia bisa nyambung kepada agentic coding yang kita miliki. Misalnya kita menggunakan open code, misalnya kita menggunakan cloud code ataupun yang lainnya, maka kita perlu melaksanakan perintah berikutnya, yakni adalah Grafify install. Nah, di bagian bawah sudah ada informasinya Grafify install. Tetapi karena di sini saya menggunakan open code, kita perlu menambahkan di bagian bawahnya Grafify install, kemudian diikuti dengan bagian bawahnya ini Grafify install platform ya, kemudian open code ya di bagian bawahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Codex ya, masukkan saja perintahnya yang di bagian atas seperti ini, Grafify install, kemudian platformnya Codex. Tetapi kalau teman-teman menggunakan Cloud Code, maka tinggal dimasukkan saja Grafify install tanpa menggunakan dash seperti ini ya, kemudian nanti dia akan langsung bisa digunakan. Saya masukkan dengan Grafify install platform, saya masukkan di seperti ini, nanti dia akan melakukan instalasi dari Grafify di open code saya.
Nah, mengapa perlu ditambahkan dari platform OpenCode tadi? Karena kalau misalnya kita tidak menambahkan, maka skill dari Grafify ini dia tidak akan masuk ke OpenCode saya. Misalnya saya akan buka untuk OpenCode yang saya miliki konfigurasinya, OpenCode, saya di CD, kemudian config OpenCode, kemudian kita masuk ke skill, kemudian kita coba cek isinya. Belum ada di sana untuk folder namanya Grafify. Sekarang kalau misalnya di sini saya jalankan Grafify install, kemudian platformnya adalah OpenCode, kemudian saya enter. Ini saya pilih no. Nah, sudah ada informasinya ya, bahwa dia menambahkan satu buah folder di bagian dalam dari OpenCode ya, dan dimasukkan di bagian dalam dari folder skill, nama foldernya adalah Grafify. Karena kalau coba kita cek di sini, maka akan menambahkan satu buah folder baru, namanya adalah Grafify. Nah, berikutnya saya akan membuka untuk project saya. Misalnya di sini adalah sebuah project yang saya miliki dengan menggunakan Next.js. Saya sudah membuka di terminal yang saya miliki. Nah, sebagai informasi di sini saya menggunakan terminal multiplexernya dengan menggunakan header. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa lihat untuk video saya sebelumnya tentang penggunaan dari header ini. Kemudian saya misalnya akan membuka untuk OpenCode ya, di bagian kanan dari terminal yang saya miliki ini, saya masukkan Ctrl BV, kemudian saya masukkan di sana dengan OpenCode. Saya ubah dulu misalnya bukan build, saya ubah menggunakan plan dulu. Nah, di bagian dalam dari OpenCode kita akan cek dulu untuk skill dari Grafify ini sudah masuk ataukah belum. Kita bisa masukkan /skill, kemudian kita cari namanya Grafify ya, sudah masuk di sana. Kemudian untuk menambahkan dari format yang sudah disediakan oleh Grafify dan juga supaya Grafify bisa mengenali dari project kita serta akan membuat dokumen terkait dengan dokumentasi ataupun spesifikasi dari project kita ini, kita masukkan perintahnya Grafify kemudian diikuti dengan tanda titik. Kita sudah menuliskan Grafify, kemudian kita ikuti dengan tanda titik, kemudian kita enter. Nah, ternyata di sini saya masih masuk ke plan mode ya. Coba sekalian saya akan masuk ke build mode dan kita percayakan saja kepada Grafify untuk menyusun dari dokumentasi project. Saya balik lagi ke bagian build ya, kemudian saya panggil Grafify diikuti dengan tanda titik, kemudian kita enter. Nah, proses yang dilakukan untuk melakukan scanning ini memakan waktu beberapa saat teman-teman, sehingga perlu kita tunggu terlebih dahulu karena yang dia lakukan adalah melakukan scanning dari file-file kita, kemudian menyusun juga koneksi antara satu file dengan file yang lain, menyusun juga koneksi antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Sehingga kita tunggu dulu sampai dengan selesai. Nah, proses untuk melakukan instalasi dari Grafify di project kita ini sudah selesai, dan nanti kita akan lihat ada satu buah folder tambahan yang ditambahkan oleh Grafify di bagian project kita. Nama foldernya adalah Grafify Out ya. Kalau kita lihat di bagian dalamnya nanti akan berisi banyak file di sana ya. Dan coba kita lihat ada dua buah file yang saya coba lihat. Di sini ada file graph.html dan juga ada file namanya graphreport.md. Coba kita lihat di bagian graphreport.md di sini. Nanti kita akan coba lihat bahwa di sana dia akan menyimpan informasi dari fungsi-fungsi yang ada di project kita, serta apa saja yang dilakukan dari tiap-tiap fungsi tersebut, serta bagaimana gambaran dari project yang kita miliki. Nah, file yang lain adalah file graph.html, di mana file ini akan memperlihatkan kepada kita bagaimana koneksi antara satu fungsi dengan fungsi yang lain, serta bagaimana koneksi antara satu file dengan file yang lain. Coba kita lihat dulu untuk folder tersebut. Saya akan cek untuk project saya punya di Next.js, aplikasi saya adalah aplikasi korban, kemudian saya buka di Grafify Out, kemudian di bagian graph.html, saya klik kanan, open with, kemudian saya buka dengan menggunakan Firefox. Nah, ini adalah gambaran dari project saya, di mana project saya dengan menggunakan Next.js. Nah, di sana dia menyusun menjadi titik-titik ya, di mana tiap-tiap titik tersebut akan ada koneksi antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah titik yang besar. Artinya apa? Artinya dia adalah sebuah fungsi ataupun sebuah file, di mana file tersebut banyak dirujuk oleh file yang lain atau fungsi-fungsi yang lain. Sehingga semakin besar dari titik tersebut akan menunjukkan seberapa penting fungsi ataupun file yang digunakan dari project kita. Misalnya kalau saya lihat di bagian graph yang saya miliki ini, untuk file yang banyak dirujuk oleh fungsi yang lain atau file yang lain, namanya adalah file schema.ts. Di mana tentu saja di sini adalah sebuah file yang bertujuan untuk bisa memberikan informasi kepada file yang lain, project saya tersebut skemanya apa saja, ataupun kolom-kolom yang digunakan dari project saya ini apa saja, di mana dia digunakan untuk menyimpan data, mengambil data, dan sebagainya. Misalnya saya akan klik di bagian schema.ts ini, nanti kita akan mendapatkan informasi apa saja titik-titik yang terhubung kepada schema.ts ini. Misalnya ada pack.tsx, kemudian pack.tsx ini, kemudian
misalkan di bagian folder permintaan, folder cabang, folder divisi, folder kategori hewan. Nah, nantinya ketika kita membuka proyek kita lagi dan kita butuh untuk panduan tentang bagaimana proyek tersebut bekerja, kita bisa menggunakan yang namanya graph.html ini, dan fungsinya adalah ketika kita akan melakukan perubahan kepada sebuah file di proyek kita, nanti kita akan bisa punya gambaran bagaimana sebuah file tersebut akan, misalnya kita akan rubah, dia akan berpengaruh ke file mana saja. Nah, semakin besar titik ini, maka peluang dia bisa memberikan efek kepada file yang lain ataupun fungsi yang lain akan semakin besar. Kemudian berikutnya kita bisa menyambungkan antara open code yang saya miliki ataupun agentic coding yang kita gunakan supaya ketika dia melakukan scanning atau berusaha memahami dari proyek kita, dia menggunakan yang namanya Grafify ini. Nah, untuk menyambungkannya kita bisa menjalankan di bagian dalam dari terminal kita. Saya akan buka terminal saya dulu. Kemudian saya masukkan di bagian terminal saya, Grafify, open code, install, kemudian saya enter. Nanti dia akan membuat satu buah file baru, namanya adalah fileagents.md. Dan sekarang kalau misalnya coba kita lihat untuk isinya, kemudian coba kita close dulu untuk terminal saya close. Nah, nanti dia akan mengarahkan ketika nanti agents ya, dia melakukan scanning dari project yang kita miliki ini, maka dia akan mengarahkan supaya dia melihat ke folder Grafify out yang kita miliki. Kemudian mungkin pertanyaannya bagaimana kalau misalnya saya sudah punya file agents.md. Misalnya di sini agents.md-nya saya akan biarkan, kemudian saya akan hapus misalnya ya. Saya akan hapus, misalnya saya akan masukkan coba begini, dan saya simpan, kemudian berikutnya saya buka untuk terminal saya jalankan lagi Grafify open code install ya, untuk membuat file agents.md, kemudian saya enter, maka di sini kita akan lihat bahwa yang dia lakukan adalah menambahkan untuk file dari Grafify out supaya mengarahkan kepada penggunaan dari plugin kita ini. Coba kita buka lagi di bagian agents.md. Nah, kita lihat di bagian dalam dari file agents.md ini akan ditambahkan, sehingga kalau misalnya kita belum punya file agents.md, kita bisa menggunakan perintah tadi. Begitu juga kalau misalnya kita sudah punya file agents.md ya, kalau misalnya di sini saya menggunakan open code, maka dia akan menambahkan. Sehingga jangan khawatir kalau misalnya teman-teman akan menggunakan perintah Grafify open code install, maka dia akan menyesuaikan dari file agents.md yang sudah kita miliki ataupun yang belum kita miliki. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang lain bisa kita lihat di bagian repository dari Grafify ya. Misalnya kita akan melakukan proses update ya, kita bisa jalankan Grafify update seperti ini. Jadi misalnya kita sudah masuk ke terminal kita, kemudian kita sudah melakukan beberapa perubahan ya di project yang kita miliki, kita bisa masukkan Grafify update ya, kemudian kita masukkan dengan tanda titik seperti ini, kemudian kita enter. Nanti dia akan melakukan re-extracting lagi teman-teman ya untuk project yang kita miliki. Tetapi sebenarnya di bagian bawah dia juga sudah melakukan proses ya, di sini Grafify update, sehingga ketika dari agent kita ini melakukan perubahan sesuatu di codebase yang kita miliki, maka sebenarnya dari bagian Grafify sudah memerintahkan kepada agents ya supaya dia melakukan proses update. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan untuk proses menambahkan sebuah file baru untuk menjadi referensi ya. Misalnya di sini saya akan masukkan di bagian open code saya masukkan Grafify, saya cari dulu Grafify, kemudian add, saya masukkan website saya misalnya di rumah.rafif.id, kemudian saya akan enter. Nanti dia akan menambahkan dari file saya tersebut untuk bisa menjadi tambahan rujukan dari Grafify. Dan untuk parameter-parameter yang lain ataupun hal-hal yang bisa teman-teman lakukan juga dengan menggunakan Grafify, bisa teman-teman lihat di repository yang dimiliki oleh Grafify ini. Kemudian penggunaan dari Grafify ini, kalau saya rasa dia tidak sepenuhnya langsung mengurangi konsumsi token kita. Misalnya di sini ya, untuk project korban yang saya miliki tadi, saya copy dia ke folder yang lain, sehingga saya punya dua buah project dengan isi yang sama. Di mana untuk folder yang pertama, dia sudah menambahkan ada Grafify di sana, kemudian untuk folder yang kedua, dia belum ada tambahan Grafify di sana. Misalnya di sini saya cari di bagian project yang pertama, di mana kita sudah menambahkan Grafify. Kita masukkan perintahnya di mana lokasi file login. Coba sebelumnya saya kosongkan dulu supaya kita bisa melihat untuk konsumsi token yang dimiliki ya. Ini saya coba buat sesi yang baru. Kemudian berikutnya saya masukkan perintahnya di mana lokasi file login.
cari dengan Grafify. Kita enter. Maka kita lihat di sini bahwa dia menggunakan skill ya, di mana skillnya di sini langsung yang namanya Grafify. Kita scroll ke bagian bawah, maka konsumsi token yang didapatkan di sini adalah 13,1K. Karena misalnya saya buka untuk project yang lain, di mana sebenarnya untuk posisi dari file-filenya, kemudian folder-foldernya sama persis teman-teman. Berbedanya adalah untuk folder Grafify out. Di bagian project yang kedua ini tidak ada tambahan di sana. Kemudian saya masukkan perintah yang sama, di mana lokasi file login ya. Kemudian saya enter. Nah, di sini konsumsi tokennya adalah 11,3 ya, sehingga lebih kecil daripada ketika kita menggunakan Grafify untuk urusan pencarian file. Nah, mengapa seperti ini? Kalau saya lihat bahwa penggunaan dari Grafify ini akan maksimal kalau misalnya kita ingin mencari hubungan antara satu file dengan file yang lain. Nah, kalau misalnya kita akan melakukan pencarian file saja, maka menurut saya akan lebih mudah kalau misalnya kita cari dengan menggunakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh agentic coding yang kita gunakan. Nah, kalau tadi saya menggunakan yang namanya Grafify ya, di bagian prompt-nya cari dengan Grafify seperti ini, coba saya akan menggunakan prompt di mana saya tidak akan menggunakan yang namanya Grafify. Ini saya buat sesi yang baru, misalnya saya cancel dulu, kemudian saya buka open code lagi, kemudian saya jalankan perintahnya di mana lokasi file login tanpa menggunakan Grafify. Kemudian saya enter. Maka di sini konsumsi tokennya adalah 11,6 teman-teman. Sehingga lebih kecil kalau misalnya kita menggunakan proses tanpa menggunakan Grafify tadi. Kemudian berikutnya saya mencoba untuk menggunakan prompt yang kedua, di mana di sini saya memerintahkan dengan memasukkan prompt-nya kalau saya akan merubah proses pengelompokan sapi, fitur apa saja yang perlu saya sesuaikan. Di project yang pertama, maka yang dia lakukan adalah menggunakan skill Grafify, dan untuk hasil akhirnya yang dia perlukan untuk tokennya adalah 32,9. Kemudian kita cek untuk di bagian repository yang kedua, saya memasukkan untuk prompt yang sama ya. Kalau saya akan merubah proses pengelompokan sapi, fitur apa saja yang perlu saya sesuaikan. Untuk prompt-nya sama, tetapi saya gunakan untuk dua buah folder yang berbeda. Folder yang pertama dengan menggunakan Grafify, kemudian folder yang kedua tidak menggunakan Grafify. Maka token yang diperlukan di sini adalah 18,4. Sehingga konsumsi token ya, ketika kita menggunakan Grafify dan juga tidak menggunakan Grafify, maka dia bisa berbeda-beda dan juga mungkin pemanfaatan dari Grafify ini akan mempunyai hasil yang maksimal kalau misalnya code base kita ini mungkin dalam kondisi yang besar. Sehingga nanti dari agentic coding yang kita miliki, dia bisa menyusun terlebih dahulu untuk semacam daftar isi dari project kita ini. Di mana untuk daftar isinya ini digunakan dengan menggunakan Grafify. Tetapi tentu saja tidak semua hal bisa dikurangi penggunaan tokennya ketika kita menggunakan Grafify ini. Dan salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan Grafify ini, kita bisa mengetahui bagaimana koneksi antara satu fungsi dengan fungsi yang lain, satu file dengan file yang lain, serta kita bisa tahu untuk fungsi ataupun file apa yang sangat krusial karena dia diakses oleh banyak file dan juga banyak fungsi. Nah, sudahkah teman-teman mencoba dari Grafify ini di project yang teman-teman miliki? Dan bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan Grafify? Apakah dia efektif dari project yang sekarang sedang teman-teman gunakan ataukah tidak? Silahkan masukkan di kolom komentar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.